kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Erwin Aksa. Pak Erwin, ini selisihnya 20%. Meskipun Pak Erwin tadi katakan ya tidak percaya survei sepenuhnya, tapi hampir semua lembaga survei menyebutkan bahwa marginnya itu 11-20%. Ya. Belum lempar handuk, masih yakin? Saya begini, saya pengalaman di Pilkada DKI. Ya, lembaga survei waktu itu mengatakan bahwa selisihnya tipis. Termasuk saya juga pernah mengontrak lah lembaga-lembaga survei itu. Saya tahu mereka gimana mengambil sampling, ya kan. Kemudian juga gimana susahnya mendapatkan sampling itu. Jadi ada kekhawatiran saya bahwa sampling yang mereka ambil itu tidak sesuai dengan metodologi yang mereka miliki gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya sampling mereka itu ya tidak akurat ya. Dan yang tadi saya katakan bahwa sekarang ini semangat para teman-temannya, khususnya di tempat Prabowo Sandi, tidak surut. Ya, mereka malah semakin semangat. Sekarang ini kan yang mereka lihat adalah gambar, foto, ya kampanye akbar, rame tidak, penuh tidak, dan sebagainya. Itu yang mereka viral-viralkan. Jadi semangatnya ada di situ sekarang. Kalau kita lihat survei Kompas ya, survei Kompas ini kalau kita baca menyenangkan kelompok Prabowo Sandi karena marginnya paling tipis 11%. Nah, kalau mengacu pada itu, Pak Erwin gimana? Ya, itu tadi saya katakan bahwa kalau trennya turun dan di satu sisi trennya naik, berarti kan ada satu tren bahwa ada perubahan yang terjadi. Ya, semangat perubahan. Jadi kalau Prabowo Sandinya sedang menanjak, sedangkan Jokowi Marufnya turun, berarti kan ada tren di mana ada gelombang perubahan. Dan kalau sudah di bawah 50%, bagi saya buat incumbent itu sangat riskan sekali gitu. Dan kalau 1 bulan yang lalu sudah 49, mungkin sekarang sudah di bawah 45 barangkali ya. Tapi ya itu lagi saya katakan bahwa Kompas itu bisa jadi referensi bahwa itulah tren yang terjadi sekarang. Tren incumbent sedang terjadi penurunan. Tentunya Prabowo Sandi ya sebagai ini penantang sedang mengalami tren naik ya. Nah, kalau mapping dari tim internal, Prabowo Sandi itu unggul di daerah mana saja, Pak? Ya, saya dengar ya. Ini saya kebetulan saya tidak ikut dalam tim BPN ya. Jadi ya daerah-daerah yang Sumatera, ya Timur, Sulawesi dan sebagainya, Jawa Barat, Banten, DKI itu kita unggul ya. Dan fenomenanya sama. Ini fenomena daripada DKI tempo hari Pilkada DKI. Jadi fenomena Pilkada DKI itu saya kira menjalar ke seluruh Indonesia. Yang kedua saya kira adanya satu sosok ya, ada sosok Sandi yang mewakili milenial. Ya, kemudian mak-mak juga suka yang figur ganteng, ya kan, figur yang seperti di sinetron itu. Jadi ya Sandi bisa menutupi apa yang kemudian tidak dimiliki oleh Pak Prabowo, saya kira. Jadi ini saling menutupi. Begitu juga waktu Pilkada DKI. Antara Anies itu dengan Sandi beda segmen. Anies kemudian mewakili kelompok agama ya karena dia Arab, kemudian habaib-habaib mengikuti Anies ya, dan Sandi mewakili kelompok milenial. Makanya OKOC dan sebagainya itu keluar dari ide Pak Sandi gitu waktu itu. Pak Erwin kan punya basis politik yang kuat di Sulawesi Selatan ya. Kalau kita lihat hasil Pilpres 2014 itu Pak Jokowi JK menang mutlak di sana. Nah, ini tahun ini gimana? Apa yang bisa Pak Erwin kontribusikan untuk itu? Kalau saya melihat begini, masyarakat Sulawesi Selatan itu selalu melihat figur Pak JK. Pak JK bagaimanapun merupakan sosok yang punya figur ya, yang punya nama besar di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, termasuk juga Kalimantan. Jadi kalau Pak JK maju sebagai peserta ya, waktu itu juga sebagai capres 2009, kemudian menjadi cawapres 2014, Sulawesi Selatan tidak pernah terkalahkan, termasuk waktu beliau berhadapan dengan Pak SBY 2009, Sulawesi Selatan masih unggul. Jadi kalau Pak JK maju, ya pasti Sulawesi Selatan unggul. Nah, kali ini kan nggak maju nih. Kali ini tidak. Ada bedanya? Pasti beda. Di mana pasti bedanya? Beda. Ya. Saya mencontoh Pilkada Makassar. Pilkada Makassar yang maju keluarga. Ya keluarga Pak JK, keluarga Pak Aksa, keluarga kami.
Ya, kita jual nama Pak JK, kita jual nama Pak Aksa, kemudian kita gerakin semua yang namanya teman-teman dan saudara-saudara. Tapi kalah juga lewat kota kosong, ya kan? Lawannya kota kosong kalah kan. Jadi ya sekali lagi bahwa pengaruh daripada figur kalau tidak maju itu tidak memberikan kontribusi signifikan. Tapi dengan kehadiran fisik Pak JK kemarin di Makassar itu bisa membantu nggak mendongkrak elektabilitas? Ya, orang tidak enak aja. Ribuan orang hadir loh Pak kalau kita lihat. Banyak yang ketemu saya bilang, aduh kita nggak enak Pak JK, kita hadir aja lah. Kasihan Pak JK kalau kosong gitu kan. Jadi ya rata-rata begitulah. Jadi kalau Pak JK-nya nggak maju sebagai peserta, orang Makassar ya pasti punya pilihan sendiri-sendiri, punya sikap dan punya keinginan masing-masing. Dan mudah-mudahan ya pilihan mereka mantap dan memilih yang lebih baik. Ya, berarti sebagian suara akan lari ke 02 nih berkat Pak Erwin di sana, keluarga Aksa. Keluarga Aksa sendiri kan terpecah nih, terbelah nih. Tidak ada pengaruh, lagi-lagi tidak ada pengaruh. Yang mereka lihat kan ada figurnya, sosoknya gitu. Jadi mau Pak Aksa, mau saya, mau Pak JK, mereka tidak melihat itu, mereka melihat figurnya itu sendiri gitu. Jadi Pak JK ada pengaruh ya, bagaimanapun tetap pengaruh. Beliau sebagai bagian daripada tim, tokoh Indonesia Timur, tokoh ada pengaruh. Tetapi lagi-lagi karena beliau tidak ikut, otomatis tidak 100% ya pemilih Pak JK 2014 itu kemudian memilih kembali Pak Jokowi Ma'ruf. Tidak bisa kita katakan demikian karena mereka tidak melihat kehadiran orang yang mereka selama ini anggap sebagai figur gitu. Ya kan? Kita break sebentar Pak. Ya. Pemirsa tetaplah di Special Interview.